tinggal ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-bashirin nadhir as-sirajil munir Sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina bil qasimil mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin la siyama baqiyatillahi fil aradin ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral mu'minin usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Di awal khutbah ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat dengan pesan takwa, seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salah satu pesan yang dibawakan oleh para khatib adalah pesan ketakwaan, dan itulah juga pesan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan a'immah ma'sumin dalam setiap kesempatan, termasuk juga yang dibawakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam saat beliau menyampaikan khutbahnya yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah. Dalam khutbah yang panjang itu beliau menjelaskan banyak hal, berbagai hal, termasuk diantaranya adalah filosofi tentang ibadah dan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu penggalan dari khutbah Fadakiyah akan saya bacakan di sini, yang merupakan pesan dan petunjuk dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam tentang hakikat dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Dalam khutbah tersebut Sayyidah Fatimah menjelaskan, beliau menerangkan tentang masalah keimanan, masalah ibadah seperti salat, puasa, haji, amar ma'ruf, jihad. Di antaranya beliau mengatakan begini, faja'alallahu al-iman tathiran lakum minasyirk. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keimanan sebagai pembersih kalian dari syirik. Yang diucapkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini menunjukkan bahwasanya manusia yang memang diciptakan oleh Allah dengan fitrah, artinya suci. Karena itu ketika seorang manusia belum sampai kepada umur taklif lalu dia meninggal dunia, maka tempatnya adalah tempat surga. Dia termasuk di antara wildanul mukhalladun yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas mungkin kesalahan yang dilakukan pada masa kecil. Karena pada dasarnya dia masih dalam kondisi belum menerima taklif dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena dia dilahirkan dengan fitrah, sampai menuju kepada umur tertentu dia harus menerima tanggung jawab perintah-perintah. Jika dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, akan mendapatkan pahala. Kalau dia melanggar perintah, meninggalkan perintah dan melakukan larangan, maka dia akan mendapatkan dosa. Itu pada saat dia sudah mencapai usia taklif. Namun ketika dia belum mencapai usia taklif, dia masih tergolong fitrah dan dia mati dalam keadaan yang bersih. Ketika seorang manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam hadis dikatakan manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang akan membuat dia sebagai orang yang Yahudi, mengikut agama Yahudi atau mengikut agama Nasrani. Ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Nanti kalau ayahnya, ibunya, atau lingkungannya akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini menunjukkan bahwasanya ada kotoran yang didapatkan oleh orang dalam kehidupannya ketika dia tercampuri dengan syirik. Fitrahnya sudah ditinggalkan. Kotoran mirip seperti lampu kalau kita ambil sebagai permisalan. Lampu yang bisa bersinar jika lampu itu terkena kotoran dan tidak dibersihkan sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, debu, kotoran, sarang laba-laba menyelimutinya. Ketika lampu itu dinyalakan, maka nyalanya akan redup. Mungkin ini adalah permisalan dari sebuah fitrah, fitrah yang bersih, namun dia terkotori oleh hal-hal yang lain. Karena itu ketika kotoran-kotoran itu tidak ada, dia akan kembali kepada fitrah. Di antara kotoran yang mungkin bisa mengotori fitrah adalah harta. Ketika orang merasa memiliki harta yang banyak, dia cenderung untuk mengedepankan hartanya dan melupakan hal-hal yang bersifat kebenaran, bersifat ketuhanan, spiritual, dan yang lainnya. Punya kekuasaan, itu pun nasibnya. Punya kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, status sosial, dia juga akan menghadapi hal-hal semacam ini. Namun ketika semuanya sudah tidak bermanfaat lagi, fitrah akan muncul. Ingat kisah Fir'aun ketika dia dengan sombong mengatakan bahwasanya, bukankah air-air dan sungai-sungai yang mengalir di Mesir ini mengalir di bawah kakiku? Bukankah semua ini adalah milikku? Sehingga dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia di lautan, dia mengucapkan, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Fitrahnya muncul. Lampu yang sudah tidak dibersihkan itu mendadak dia menyala dengan terang ketika seluruh kotorannya hilang. Kekayaan, harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan tidak ada manfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkannya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra menyebutkan ada kotoran-kotoran yang kotoran itu jika dibiarkan akan menyeret manusia kepada syirik. Untuk menghilangkan kotoran itu, kuncinya adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu al-iman tathiran lakum minasyirk, was-salata tanzihan lakum minal kibr, was-salah tanzihan lakum anil kibr. Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa Allah menjadikan salat yang kalian lakukan ini adalah supaya kalian terobati dari rasa sombong, penyakit yang telah menjatuhkan banyak orang. Dalam ilmu psikologis, dalam strategi perang, dalam segala hal, kesombongan itu akan menghancurkan seseorang. Ketika orang sudah sampai kepada tingkatan tertentu dan dia sombong, kesombongan akan menenggelamkan dia. Menurut para pemerhati sejarah bahwa kekalahan Napoleon Bonaparte adalah ketika dia sudah merasa tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Apapun yang dilakukan pasti benar. Kemanapun dia akan menggelar pasukan, di situ dia akan meraih kemenangan. Kesombongan itulah yang menenggelamkan dia dalam sebuah peperangan besar melawan pasukan Inggris dan dia habis. Kesombongan. Ketika ada satu makhluk Allah yang ibadahnya membuat para malaikat ghibtah. Ghibtah itu adalah seperti rasa hasud tapi yang positif. Malaikat-malaikat di langit ghibtah melihat ibadahnya seorang hamba Allah, sujud 6.000 tahun, ibadah sedemikian hebat, sampai kemudian dia yang berasal dari bangsa jin disejajarkan dengan para malaikat, diangkat derajatnya di antara para malaikat. Dia berada di antara para malaikat bukan seperti malaikat biasa, tetapi menduduki kedudukan yang tinggi di antara para malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ketika mengumpulkan semua malaikat dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adam, dia menolak untuk sujud. Lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min tin
Aku tidak akan sujud kepada manusia yang Kau ciptakan dari tanah. Dia mengatakan dalam ayat yang lain, kisah dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikatakan oleh dia. Dia mengatakan, "Ana khairun min." Aku lebih baik dari dia. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau menciptakan aku dari api, sementara Engkau menciptakan Adam dari tanah. Kesombongan itulah yang kemudian menjatuhkan dia dari kedudukan yang tinggi, yang asalnya dia dihormati, mendadak berubah menjadi makhluk yang terlaknat. Ukhruj fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Engkau mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Firman Allah, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Di sini engkau tidak berhak untuk sombong. Kesombongan yang menghancurkan iblis. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, ini kesombongan mungkin saja menggerogoti kita. Tanpa disadari orang akan memiliki kesombongan sedikit demi sedikit, karena tidak mungkin orang akan memiliki sebuah kebiasaan yang buruk tiba-tiba. Sedikit demi sedikit orang akan sampai kepada keburukan. Bukankah kita tahu kisah seorang Abdurrahman bin Muljam yang dulu merupakan seorang pemuda pecinta Ali, datang dari Yaman, dan dia termasuk di antara sekian puluh orang yang dipilih secara khusus oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dipilih secara khusus. Dari 70 orang itu dipilih 10 orang. Yang terpilih salah satunya adalah Abdurrahman bin Muljam. Dan dia sangat mencintai Ali. Pergi dari Yaman untuk mengabdi kepada Ali. Tapi apa kemudian yang terjadi? Justru dialah yang terkutuk, yang membunuh Maula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sehingga dalam riwayat dikatakan ashqal akhirin, orang yang paling sengsara di antara orang-orang yang akhir. Tidak secara tiba-tiba Abdurrahman bin Muljam menjadi seperti itu. Juga kita tahu kisah Karbala, bagaimana salah satu tokoh antagonis di Karbala, Shimir bin Dzil Jaushan, dulu dia berada dalam pasukan Ali bin Abi Thalib, dan hampir saja dia gugur syahid dalam membela Ali bin Abi Thalib dalam peperangan. Terluka parah. Dia adalah orang yang suka ibadah. 16 kali dia pergi ke Mekah berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa di antara kita yang bisa melakukan hal semacam itu? Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru dialah satu-satunya orang yang dengan tangan dingin dia membunuh Maula Al-Imam Al-Husain alaihissalam tanpa ada rasa takut. Bahkan ketika Sinan bin Anas yang menyaksikan wajah Rasulullah saat akan membunuh Imam Husain melemparkan pedangnya dan ketakutan, Shimir tidak merasakan hal semacam itu. Shimir tidak tiba-tiba menjadi Shimir. Ada prosesnya. Seorang akan memiliki sifat seperti iblis, kesombongan seperti iblis, tidak secara tiba-tiba dia memiliki kesombongan. Pelan-pelan orang akan sampai kepada sana. Karena itulah harus ada obat supaya kita terhindar dari rasa sombong. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, Allah telah menjadikan salat buat kalian ini supaya kalian terbebaskan dari kesombongan. Namun kembali, apakah betul salat yang kita lakukan sudah menghindarkan kita dari kesombongan? Ataukah kita masih tenggelam dalam kesombongan walaupun kita salat 5 waktu dalam sehari? Tentunya ini dikembalikan kepada apakah salat yang kita lakukan sudah benar ataukah tidak. Benar bukan hanya secara syar'i dan fiqih, tapi lebih dari sekedar itu. Saya sering memberikan permisalan seperti rem yang ada di dalam kendaraan. Mungkin ketika kita membeli mobil atau mengendarai mobil, kita lihat di situ ada pijakan rem. Tapi tidak semua rem itu bisa memberhentikan kendaraan yang melaju. Terkadang remnya sudah tidak bisa berfungsi lagi, tapi bentuknya ada secara zahir. Salat kita juga seperti itu. Salat kita secara zahir sama dengan salat para ulama, seperti salat para urafa. Bahkan salat kita mungkin lebih lama dibandingkan salatnya para salihin. Tapi ketika salatnya para salihin bisa menghindarkan mereka dari dosa, apakah salat kita menghindarkan kita dari dosa? Ketika salatnya para salihin adalah jelmaan dari firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, dan telah mencegah orang-orang salihin
Salat itu telah mencegah orang-orang salihin dari perbuatan buruk. Apakah salat kita sudah melakukan hal yang semacam itu terhadap kita? Karena itu kita harus kembali pada hakikat salat, memperbaiki salat kita bukan hanya secara fikih tetapi juga secara maknawi, menghadirkan diri kita, jiwa kita saat melaksanakan salat. Sayyidah Fatimah mengatakan, resep untuk menghindarkan diri dan mengobati diri dari penyakit kibir adalah dengan salat. Mengapa? Karena manusia merasa tegak dengan menegakkan kepalanya. Bahkan dalam sastra dikatakan orang akan merasa punya kedudukan ketika dia bisa menegakkan kepalanya, kepala di atas. Dan kepala adalah tempat yang paling mulia di antara seluruh anggota badan kita. Dan di antara seluruh bagian wajah dan kepala kita yang paling mulia adalah dahi kita. Tapi dalam sholat, dahi tempat yang paling mulia harus kita letakkan di tanah. Bahkan pernahkah kita berpikir bahwa terkadang kita sedang sujud, sementara di depan kita ada kakinya orang yang ada di saf di depan kita? Bukankah itu sama rendahnya wajah kita dan dahi kita, kepala kita sama seperti kaki orang yang ada di depan kita? Bukankah itu menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa? Kita dilatih untuk menghindarkan diri kita dari kibir dan kesombongan. Salat mengajarkan kita seperti itu. Lalu Sayyidah Fatimah menambahkan tentang ibadah-ibadah yang lain. Waz-zakata tazkiyatan lin-nafs wa nama'an fir rizq. Allah telah menetapkan kepada kita kewajiban zakat, kewajiban yang berhubungan dengan harta. Sebagian mungkin keberatan akan mengeluarkan zakat, akan mengeluarkan khumus, akan mengeluarkan sedekah, infak dan yang lainnya. Padahal itu adalah ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta. Sayyidah Fatimah mengatakan zakat atau pemberian harta yang kalian sisihkan dari harta kalian untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada tempat-tempat yang Allah tentukan. Ketahuilah zakat yang kalian berikan itu berasal dari kata zakat yang berarti kesucian. Zakat itu akan mensucikan jiwa kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ketika memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari orang-orang mukmin, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah zakat dari orang-orang mukmin ini yang bisa tutahhiruhum, membersihkan mereka. Zakat itu membersihkan kita, membersihkan jiwa kita. Bukan hanya itu. Kalau hal itu berhubungan dengan masalah non materi, berhubungan dengan masalah spiritualitas yang mungkin tidak bisa kita rasakan, Sayyidah Fatimah menambahkan zakat bukan hanya membersihkan jiwa kita, tetapi juga nama'an fir rizq, akan memperbanyak rezeki. Matematika Allah berbeda dengan matematika kita. ATM Allah berbeda dengan ATM kita. Ketika kita memiliki harta lalu kita berikan untuk belanja sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah, yang tidak ada hubungannya dengan syariat, yang tidak ada hubungannya dengan membantu orang lain, untuk keperluan diri kita. Orang memiliki uang 100.000 dibelanjakan 50.000 pasti akan berkurang uangnya. Tapi dalam sedekah, dalam zakat, dalam khumus, hal ini tidak berlaku. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan melipat gandakan harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan, "Wassiyam tathbitan lil ikhlas." Allah telah menjadikan puasa yang harus dilaksanakan pada setiap bulan Ramadan oleh setiap orang-orang mukmin sebagai pengukuh bagi keikhlasan. Salah satu kelebihan puasa adalah kalau ibadah yang lain saat dilakukan orang bisa melihat. Orang sholat kelihatan sedang sholat, orang baca Al-Quran kelihatan bahwa dia sedang membaca Al-Quran, orang zikir pun kelihatan bahwa dia sedang zikir. Bahkan ketika zikir tidak menggunakan tasbih, orang juga kelihatan ketika dia sedang berzikir. Kenapa? Ketika diajak ngomong akan sedikit blank, tanya kenapa, belum langsung menjawab, karena dia sedang zikir, mengingat Allah, tidak langsung menjawab dan memahami omongan orang lain. Apalagi ibadah haji. Orang ibadah haji rata-rata sebelum berangkat haji menggelar kenduri bahwa dia akan pergi haji, meminta maaf kepada siapa yang mungkin dia punya salah supaya ibadahnya nanti benar di sana. Pulang dari haji dia akan membuat kenduri lagi, mengundang orang untuk bertasyakur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Orang beribadah haji terlihat, apalagi dengan namanya ada tambahan di depannya, haji atau hajjah.
Tapi ada satu ibadah dilakukan oleh orang sepanjang hari dari pagi sampai petang, tapi orang bisa saja tidak tahu bahwa dia sedang melakukan ibadah itu, yaitu puasa. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu lebih dekat dengan keikhlasan dibandingkan orang-orang yang melaksanakan ibadah yang lain? Sayyidah Fatimah mengatakan latihan untuk ikhlas adalah dengan cara berpuasa. Orang ketika bersedekah, latihannya supaya sedekahnya itu ikhlas dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada orang lain yang tahu. Orang ketika akan sholat, supaya dia bisa melatih keikhlasan, sholat sunnahnya berada di tempat yang tidak ada orang, supaya orang tidak tahu. Tapi dalam puasa, mau dilakukan di hadapan orang atau dilakukan sendirian, puasa adalah sesuatu yang tersembunyi. Keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hajj tasyyidan lid-din. Ketika menjelaskan tentang haji, Sayyidah Fatimah mengatakan bahwa ibadah haji ini adalah penguat agama. Ini kata-kata yang pendek tapi mengandung makna yang sangat besar. Mengapa? Satu, kalau dilihat dari masalah keberagamaan yang berhubungan dengan individual manusia, misalnya saya melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji bagi saya menguatkan agama saya. Dari mana? Karena manusia dalam ibadahnya ada ibadah-ibadah yang berhubungan dengan fisik, ada ibadah yang berhubungan dengan harta. Haji adalah ibadah yang menggabungkan di antara keduanya, ibadah fisik dan ibadah harta. Jika dalam ibadah-ibadah yang lain ada ibadah yang berat, seperti orang sholat subuh di saat musim dingin, pada saat dia tidak bisa tidur malamnya, adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Maka ketahuilah ibadah haji ada amalan-amalan yang jauh lebih sulit daripada itu. Bayangkan kita dalam ibadah haji harus berjalan sekian jauhnya, harus berdesak-desakan dengan sedemikian banyaknya orang, harus melakukan segalanya tepat waktu. Jika lewat maka kita akan mendapatkan hukuman, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang lain dalam ibadah haji. Untuk diri kita itu adalah penguat agama kita. Fisik kita telah ditempa dengan ibadah yang fisikal, harta kita juga ditempa dengan ibadah yang berhubungan dengan harta. Jika berhubungan kata haji, al-hajj wa ja'ala al-hajja tasyidan lid-din, hubungannya adalah dengan agama itu sendiri, bukan keberagamaan kita secara individu. Maka haji merupakan momen yang akbar yang dimiliki oleh umat Islam, di mana seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia, wakil-wakil dari berbagai bangsa dan negara berkumpul di satu tempat. Bukankah ini adalah sebuah momen yang akbar, dan tidak ada momen yang seperti itu. Di sana orang bisa menggelar sebuah konferensi besar-besaran, pertemuan besar-besaran untuk membicarakan maslahat umat, untuk bersama-sama mencarikan solusi bagi kesulitan-kesulitan umat. Jika itu dilaksanakan dengan baik, maka agama Islam akan menjadi agama yang memiliki media yang super dahsyat untuk menyatukan seluruh umat, untuk menyatukan seluruh potensi, untuk menyatukan seluruh kekayaan dan kemampuan yang ada. Umat ini akan melejit menjadi umat yang terbaik di dunia. Lalu beliau mengatakan wal adla tansifan lil qulub. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil. Adil adalah sebuah sikap yang bisa meluruskan hati kita. Ketika orang kadang tidak suka dengan seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu akan menjadi buruk di mata kita. Jika kita menyukai seseorang, apapun yang dilakukan walaupun perbuatannya buruk akan menjadi baik bagi kita. Perbuatan buruknya akan kita justifikasi dan kita carikan pembenaran. Karena kecintaan kita kepadanya. Kebencian juga seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkenaan dengan sikap adil berfirman wala yajrimannakum syana'an wa qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kelompok membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Lalu beliau mengatakan begini, setelah berbicara masalah haji, berbicara masalah sholat, bicara soal puasa, keadilan, beliau berbicara tentang satu lagi rukun yang ada pada agama, yang mungkin ini hanya ada pada mazhab Ahlul Bait.
Dalam mazhab Ahlul Bait dikatakan bunyal Islam ala khams, agama ini ditegakkan atas 5 hal. Yang salah satunya dan yang paling penting adalah wa wilayatana Ahlul Bait, wilayah kami Ahlul Bait. Ini dalam riwayat hadis-hadis dari Rasulullah maupun dari a'immah ma'sumin alaihimussalam, dari jalur kitab-kitab riwayat dan hadis yang kita miliki. Dalam khutbah Fadakiyah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga menyebutkan hal itu, yang menunjukkan bahwa ini merupakan bagian dari agama dan tidak bisa dipisahkan dari agama. Beliau mengatakan wa imamatana amanan lil furqah. Allah telah menjadikan imamah kami Ahlul Bait sebagai kunci mencegah perpecahan di antara umat. Jika semua umat berwilayah kepada Ahlul Bait, maka Ahlul Bait akan membawa mereka kepada kondisi-kondisi yang sangat baik, akan mencegah segala permusuhan dan perpecahan di tengah umat. Lalu beliau mengatakan wal jihad izzan lil Islam. Jihad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu modal bagi mendapatkan kemuliaan bagi Islam. Was-sabra ma'unatan 'ala istihbabil ajr, dan masih banyak lagi apa yang dikatakan oleh beliau salawatullah wassalamuhu alaihi. Inilah pesan-pesan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan filosofi yang disampaikan oleh beliau berkenaan dengan beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata-kata mutiara dari Sayyidah Fatimah tersebut bisa menjadi pelita bagi kita, dan kita bisa menjadikan sholat yang kita lakukan setiap hari sebagai media kita untuk menekan kesombongan dan kecongkakan yang ada pada diri kita. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa membekas pada diri kita dan kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi orang-orang yang memang betul-betul sejalan dengan maksud diturunkannya syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa najibik safiyika wa habibik hafidhi sirrika wa muballighi risalatik sayyidina wa maulana abil qasim al mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa salli Allahumma ala ya'subiddin قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين أسد الله الغالب مولانا الإمام علي بن أبي طالب وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة.
Ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada khutbah kedua ini kembali saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin dan mukminat dengan pesan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga dan menyiapkan segala kebaikan di alam akhirat nanti bagi orang-orang yang bertakwa. Hari-hari ini disebut dengan Ayyam Fatimiyah, hari-hari yang berhubungan dengan maulatina Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam. Izinkan saya pada khutbah kedua ini berbicara sedikit tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Sayyidah Fatimah memiliki perhatian yang sangat besar kepada para pengikut dan para pecinta Maula Amirul Mukminin Ali alaihi salam. Memiliki perhatian yang sangat besar kepada para pengikut, anak-anak dan keturunannya, para pengikut a'immah yang merupakan manusia-manusia pilihan Allah dan hujjah-hujjah Allah atas hamba-hambanya, yang mana ke-12 imam menurut keyakinan kita adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya dan melalui lisan para ma'sumin alaihimussalam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika berbicara mengenai para Syiah, beliau mengatakan begini, bahwa di antara orang manusia-manusia ini ada sekelompok orang yang disebut dengan Syiah kami, para pengikut kami. Tetapi siapakah para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam? Kedudukannya seperti apa? Sayyidah Fatimah menjelaskan kedudukan para Syiah dan pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Beliau mengatakan begini, Syi'atuna min khiyari ahlil jannah. Jadi kalau kita tahu ada orang-orang yang berada di surga, orang-orang yang berada di surga itu adalah manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang bertakwa. Semuanya orang baik yang masuk ke surga itu. Namun di antara semua yang baik itu ada yang terbaik, ada kelompok yang terbaik di antara penduduk surga. Beliau menjelaskan, tahukah kalian siapa orang yang terbaik di surga itu? Mereka adalah Syiah kami. Syi'atuna min khiyari ahlil jannah. Makanya kalau dalam doa nutbah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa nutbah diceritakan hadis Nabi bersabda kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wa syi'atuka ala manabir min nur mubyaddatan wujuhuhum hawli fil jannah wa hum jirani. Syiahmu wahai Ali kelak di surga nanti akan berada di mimbar-mimbar dari nur. Wajah mereka berseri-seri, wajah mereka putih, terang, dan mereka adalah tetangga-tetanggaku di surga. Syiah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, selain daripada Syiah, ada kelompok kedua yang berhubungan dengan kami Ahlul Bait. Mereka bukan Syiah, mereka adalah wa kullu muhibbina wa muwali awliyaina wa mu'adi a'daina wal muslimi biqalbihi wa lisanihi lana. Ada orang yang disebut dengan muhib, para pecinta. Siapa muhib? Muhib adalah orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, berwilayah kepada Ahlul Bait, mencintai dan memusuhi musuh-musuh Ahlul Bait dengan lisan dan dengan hatinya. Ini adalah orang-orang muhib. Ini mungkin penjelasan beliau berkenaan dengan siapa yang disebut dengan Syiah. Lalu kemudian beliau juga menjelaskan bahwa ada orang yang mungkin bertanya-tanya, apakah aku ini Syiah ataukah bukan? Ada kisah yang menarik, saya pernah menjelaskannya dalam forum khutbah Jumat ini. Ada seorang wanita datang kepada Sayyidah Fatimah dan menanyakan kepada Sayyidah Fatimah tentang pertanyaan suaminya. Suaminya bertanya, apakah aku tergolong dari Syiahnya Ahlul Bait ataukah tidak? Sayyidah Fatimah mengatakan, tanyakan kepada suamimu. Jika dia melaksanakan apa yang kami perintahkan, dan tentunya perintah Ahlul Bait adalah perintah Allah,
dan meninggalkan apa yang kami larang, dan tentunya larangan Ahlul Bait adalah larangan Allah. Wa huwa min syiatina, dia pasti dari syiah kami. Tapi yang membuat kita bertanya-tanya dan hati kita hancur adalah kata-kata beliau berikutnya, wa illa fala, jika tidak demikian maka dia bukan syiah kami. Kita silakan bertanya pada diri kita, apakah kita sudah melaksanakan semua perintah Ahlul Bait dan meninggalkan seluruh larangan Ahlul Bait? Jika iya berarti kita syiah, jika tidak maka kita belum syiah, bukan syiah. Jawaban ini kemudian disampaikan kepada suaminya. Mendengar jawaban Sayyidah Fatimah, si suami menangis, sedih, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Beberapa hari berlalu. Wanita itu kemudian mendatangi Sayyidah Fatimah lagi dan mengatakan, wahai putri Nabi, jawabanmu sudah aku sampaikan kepada suamiku, tapi suamiku sekarang kondisinya seperti ini. Dia menangis karena merasa bukan Syiah Ahlul Bait, dia ingin menjadi Syiah. Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, apa yang dia fahami berbeda dengan maksud yang ingin aku sampaikan. Itu adalah Syiah kami, dia orang-orang yang terbaik. Tapi ada kelompok ini disebut dengan muhib. Mereka mencintai kami. Untuk kalangan muhib, kadang mereka berbuat salah dan berbuat dosa. Allah mencintai orang-orang yang masih memiliki mahabbah kepada kami Ahlul Bait. Karena itulah Allah akan menguji mereka dalam kehidupan dunia, memberikan bala, memberikan kesulitan, supaya dosa-dosa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan gugur dengan ketidaknyamanan dalam kehidupan di dunia ini. Jika masih banyak juga, maka Allah akan menghukumnya nanti, akan membersihkannya saat berada di alam kubur, di alam barzakh. Ketika masih banyak juga dosa-dosanya, maka Allah akan menghapuskannya nanti di akhirat saat ada syafaat, akan diberi syafaat. Tapi kalau masih banyak juga, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nanti ayahku akan membantu, akan menyelamatkannya dan mengangkatnya dari api neraka. Mereka lah yang kelompok disebut dengan jahannamiyun, orang yang pernah berada di neraka jahanam, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Ini pertanyaan besar untuk kita, PR besar buat kita. Berada di manakah kita? Apakah kita berada pada kelompok muhibbin, ataukah kita berada pada kelompok mualin, atau lebih dari situ, yaitu kita berada pada kelompok Syiah Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam sebuah riwayat yang lain, Sayyidah Fatimah Az-Zahra di hari terakhir kehidupannya, beliau bangun dari tempat tidurnya. Beliau beberapa waktu terbaring di tempat tidur. Saat beliau bangun membersihkan rumah, Imam Ali bin Abi Thalib merasa bahwa istrinya sudah dalam keadaan membaik. Namun Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib bahwa semalam aku bertemu dengan ayahku. Dalam mimpi itu ayahku mengatakan, ya Fatimah, cepatlah datang kemari. Aku merindukanmu. Ini adalah isyarah dari ayahku bahwa ini adalah hari terakhir aku berada di sini. Sayyidah Fatimah kemudian memandikan anak-anaknya, memberikan mereka pakaian yang bagus, dan mengirim mereka ke ayah mereka yang masih berada di masjid. Al-Hasan dan Al-Husain pergi ke masjid. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah mengenakan pakaian yang berwarna putih, membersihkan dirinya, lalu kemudian tidur di pembaringannya sambil menghadap ke arah kiblat. Lalu mengatakan kepada Asma, wahai Asma, aku akan membaca Al-Quran. Jika bacaan Al-Quranku terhenti, maka ketahuilah aku telah meninggalkan dunia ini. Asma mendapatkan pesan semacam itu, pikirannya sudah bermacam-macam. Sampai kemudian Asma mendengarkan bacaan kalam suci ilahi yang dilantunkan oleh lisan suci Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Sampai kemudian suara itu mendadak hilang dari pendengaran Asma. Di saat itulah kemudian Asma memanggil Sayyidah Fatimah, ya binta Rasulillah, ya Sayyidati. Tidak ada suara jawaban dari Sayyidah Fatimah. Asma pun kemudian memberanikan diri masuk dan melihat Sayyidah Fatimah sudah dalam keadaan kehilangan nyawanya. Tapi ada satu hal yang menarik dalam sejarah disebutkan, dalam riwayat disebutkan. Sayyidah Fatimah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir menyampaikan beberapa doa
dan permintaan kepada Allah sebelum nyawa terlepas dari tubuhnya. Pengen tahu apa itu doa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah? Beliau mengatakan begini dalam doanya, Ilahi wa Sayyidi, Tuhanku, Tuanku, as'aluka billadhi istafaitahu, aku memohon kepadamu ya Allah demi keagungan dan kemuliaan orang yang telah engkau pilih, demi keagungan orang-orang yang telah engkau pilih, wa bibukai wuldi fi mufaraqati, dan demi air mata anak-anakku saat mereka berpisah dariku. Yang diminta oleh Sayyidah Fatimah adalah an taghfira li qusati syi'ati wa syi'ati dzurriyyati, ampuni dosa-dosa orang-orang yang bermaksiat di antara syiah-syiahku dan syiah-syiah keturunanku. Jika kita merasa sebagai syiah Amirul Mukminin, sebagai syiah Ahlul Bait, dan mungkin kita tenggelam dalam dosa dan memiliki dosa, Sayyidah Fatimah telah mendoakan kita semua. Allah pasti akan mengabulkan doa Sayyidah Fatimah. Dan ini adalah doa yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah, pengampunan besar yang telah dimintakan oleh Sayyidah Fatimah di detik-detik terakhir kehidupannya untuk kita. Dan kita berharap kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Dan tentunya sumpah yang dibuat oleh Sayyidah Fatimah dalam doanya adalah sumpah tangisan anak-anaknya, tangisan Al-Hasan dan Al-Husain, tangisan Zainab Al-Kubra alaihassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, keluarga kita, keturunan kita sampai hari kiamat di jalan Allah, di jalan Rasulullah, dan di jalan Ahlul Baitnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, tabi'illah bainana wa bainahum bil khairat, tabi'illahumma bainana wa bainahum bil khairat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, innaka qadil hajat, innaka ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ajjil li waliyika al farja wan nasra wal afiyah, waj'alna min khairi syi'atihi wa ansarihi wal mustashhadin baina yadayhi. Allahumma waj'al awaqiba umurina khaira, waj'al sa'yana fima yurdika 'anna ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah. Allahumma wahhid kalimatal muslimin, Allahumma wahhid kalimatal muslimin, Allahumma wahhid kalimatal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlik a'da'ana wa a'da'ad din ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi ajallu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.